mantranya. Simsalabim. Satu, dua, tiga. Yang lain bisa ngapain? 3, 2, 1. Halo teman-teman semua, nama saya Laksamana Kesuma. Terus sering dipanggil kalau di Silau itu Delang, pasti kenal Delang. Tapi kalau misalnya nama panggung di dunia sulap, di sulap itu Elang Arau. Alamatnya itu di Tanah 400, Dusun 5, Desa Silobonto. Silobonto, kita orang Silo, iya orang Silo ya. Hendaklah ku rasa puncaknya gunung. Jadi asli Silo, terus kuliah ke Jakarta bukan sekalian sih, kuliah ke Jakarta terus punya hobi sulap, ngembanginnya di sini. Sekarang tinggalnya itu di Jakarta Timur, di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Sini ngontrak sendiri, ini juga perantauan bener. Kalau mulai jadi pesulap itu awalnya sih gini Bang, dulu waktu kecil itu senang, suka nonton sulap, cuma nonton doang, kalau misalnya ada acara sulap di TV pasti lihat, pasti nonton. Terus kalau misalnya ada sulap kayak kan sering di kampung-kampung yang kayak debus dipotong-potong, itu senang lihatnya. Seperti misalnya lihat YouTube tuh pasti lihat sulap. Dari situ senang lihat, senang terus lihat di online alat-alat sulap. Dulu waktu SMK tuh sering ngeliatin, nih gue punya sulap nih, ngasih lihat ke teman-teman kayak gitu. Terus juga babah ayah tuh sering ngeliatin trik-trik sulap sederhana kayak yang ngilangin koin, terus kayak yang hitung-hitungan tapi kayak lebih ke sulap gitu. Di ayah juga dulu sering ngeliatin sulap. Jadi ada ingin orang tua juga lah, walaupun orang tua itu bukan sulap, tapi ngerti dikit-dikit tentang sulap kayak gitu. Terus pas pertama kali manggung tuh, dulu waktu perpisahan SMK udah prepare alat nih, ntar mau main ini di acara perpisahan, tapi malu, masih grogi gitu. Soalnya saya itu malu kalau tampil di depan orang ramai, nggak berani ngomong di depan orang banyak. Dulu kayak gitu. Terus pas udah ke Jakarta, alhamdulillah di sini juga abang pesulap juga, jadi sering manggung kemana-kemana sini gitu, diajakin. Jadi awalnya itu bukan langsung di atas panggung langsung ngomong, enggak langsung main sulap. Di awalnya itu kayak ngangkatin barang-barang dia, ngeliat dia perform kayak gini, terus diajarin ntar kayak gini gitu. Dulu awal kali perform masih ingat tuh, di present sama MC, Elang Arau naik ke atas panggung, cuman main sulap itu nerbangin meja, ada 3 menit, turunin langsung turun, udah nggak ada ngomong-ngomong, nggak ada perkenalan segala macam, soalnya belum berani ngomong di depan umum.
Tapi sembari berjalannya waktu gitu seru lah pokoknya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa rutin setiap Sabtu Minggu diundang di acara ulang tahun anak-anak. Sekali-sekali juga pernah diundang di acara televisi, diundang di rumah artis kayak gitu lah. Senang lah pokoknya, hobi yang dibayar gitu. Kita punya hobi ini tapi bisa menghasilkan duit gitu, enggak kita punya hobi cuma buat pura-pura habis duit segala macam, tapi hobi kita menghasilkan duit tuh luar biasa. Abang pasti ngerasain juga gitu. Kalau ditanya kenapa memilih jadi pesulap, sebenarnya sih sulap itu menurut saya nih bang seru gitu. Jadi buat orang itu penasaran sama kita. Ini bukan berarti hobi-hobi lain itu nggak seru juga. Cuman menurut saya nih itu lebih kayak ini sulap nih bisa gini nih, punya ilmu nih. Orang pasti mikirnya kalau misalnya kita bisa sulap, kita pintar sulap, kita seorang pesulap, pasti mikirnya ini orang pasti punya ilmu nih, punya kekuatan. Padahal enggak. Sebenarnya sulap itu cuma trik, kecepatan tangan, alat, kemampuan diri sendiri. Itu doang, udah nggak ada pakai ilmu. Beda aliran lah kayak gitu. Sama juga kayak pesulap senior gitu juga. Jadi nggak ada kayak dia punya ilmu kebal, punya ilmu hitam segala macam, nggak ada. Kayak gitu. Jadi menurut saya sih sulap tuh lebih seru, lebih menarik kayak gitu. Buat orang penasaran ke kita juga. Kalau misalnya contoh nih, walaupun di kampung, di kota ada acara sulap, pasti orang ini ada sulap kayak penasaran gitu, ntar dia mainin apa kayak gitu. Jadi lebih seru, lebih asik aja kalau di sulap gitu kan. Banyak sih hal yang berkesan itu banyak, cuman yang paling berkesan itu waktu di pertama kali tuh diundang komunitas sulap saya, namanya Jakarta Magician, diundang di acara Net TV Indonesia Morning Show. Itu udah tahun 2013 atau 14 gitu, tahun 2014 diundang di acara Morning Show. Syuting tuh, tapi taping kan, syuting hari ini, tayang ini kayak setengah bulan kemudian gitu. Syuting, terus setengah bulan kemudian dikabarin di grup kalau kita tayang jam sekian di Net TV. Jadi saya nungguin di kamar nonton TV. Jadi merasa gue udah masuk TV gitu. Kayak senang, orang kampung kayak saya, orang yang nggak punya apa-apa tapi bisa nampilin keterampilannya, kemampuannya di TV kayak gitu, dan itu ditonton luar biasa. Alhamdulillah banyak yang nonton gitu. Terus lagi yang paling berkesan itu waktu saya diundang, bukan diundang sih, ikut di Super Deal Antv. Dan itu yang dipanggil ke depan itu saya bang. Jadi saya kirain dulu itu yang dipanggil itu orang-orang kayak ganteng, penampilan menarik, terus luar biasa lah. Ternyata yang dipanggil itu orang-orang yang heboh, jogetnya paling heboh. Nah ternyata saya dipilih maju ke depan. Terus di acara itu saya dapat duit 11 juta sama cincin. Sama itu taping juga, syutingnya sekarang ditayangin 2 minggu ke depan. Nah pas ditayangin itu, pas di rumah ada acara nikahan kakak. Jadi keluarga pada ngumpul, ini ntar jam 5 sore si orang ada TV, sidang ada TV, seru. Jadi kayak bangga gitu, keluarga bisa ngeliat kita di TV dengan kemampuan kita kayak gitu. Itu paling berkesan. Jadi keluarga bisa ngeliat kita di TV dengan kemampuan kita kayak gitu. Senang. Kalau honor yang paling fantastis di sulap itu, kalau bicara honor sih sebenarnya malu buat ngomong kayak gini kan, malu, kayak segan. Pasti orang-orang juga punya pendapatan lebih gede dari saya, lebih besar dari saya gitu kan.
Cuman kalau misalnya nanya berapa pendapatan paling gede di sulap itu saya pernah, ya malu ngomong, malu nggak apa-apa ngomong. Saya pernah dibayar 7 juta cuman main 25 menit. Iya, tapi nominal sih nggak terlalu gede kan, cuma 7 juta, cuman waktu kerja itu cuma 25 menit. Itu acara di PRJ Pekan Raya Jakarta, acara tergede tahunan yang ada di Jakarta. Abang pasti tahu, abang kan pernah tinggal di Jakarta. Jadi itu saya diundang di situ buat main sulap, tapi bukan di panggung utama karena manajemen kita belum bisa buat ngejual ke situ. Jadi panggung budaya, panggung ya kayak ini panggung utama, panggung kedua gitu. Jadi itu bukan panggung utama, tapi alhamdulillah kayak bersyukur bisa main di acara event tergede tahunan di Jakarta gitu bang. Itu dibayar 7 juta, kerja cuma 25 menit, jadi main sulap dia cuma 7 juta. Tapi nggak tahu manajer itu ngejual ke yang punya acara itu berapa, pasti lebih gede. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah bisa nerima uang segitu dengan kerja yang nggak terlalu berat gitu bang. Tapi kalau bayaran paling gede menurut saya itu waktu kita tampil di TV itu nggak terbayar sama jutaan pasang mata yang lihat kita di TV. Walaupun bayaran di TV nggak terlalu gede, tapi yang nonton kita itu luar biasa, satu Indonesia gitu, senang jadinya. Terus dokumentasi dapat juga buat jualan gitu bang. Kalau pesan-pesan buat pemuda Sila Laut yang ada di Sila Laut, terus yang orang Sila Laut tapi sedang merantau kemana gitu, saya sih nggak bisa banyak ngasih pesan atau saran gitu, soalnya saya juga belum seberapa tinggi, belum seberapa jago, belum seberapa sukses kayak gitu lah. Cuman mari sama-sama kayak gini nih, kita masih muda, semua orang pasti punya kemampuan sendiri, iya. Semua orang pasti punya kemampuan, punya skill yang orang lain nggak tahu gitu. Orang lain nggak tahu kalau kita punya ini gitu. Tapi coba tonjolkan skill itu, kasih tahu ke orang-orang, ke sekitar kita kalau kita itu punya skill kayak gitu. Jadi ini jangan malu buat ngasih tahu, bro, gua punya ini nih, bantu dong buat apa? Buat ngewujudin, bantu dong buat naikin kayak gitu. Terus jangan malu buat mencoba gitu. Kalau misalnya lu punya skill ini nih, tapi lu nggak mau nyoba, lu mau nyoba tapi kalau misalnya alatnya lengkap, kayak lu belum punya ini, tapi kalau misalnya lu mau nunggu alatnya ada sampai kapan gitu, coba aja dulu. Terus sembarinya jalan waktu pasti semua itu dapat gitu. Sekarang udah nggak zamannya kayak kita nakal, bandel, mabuk-mabukan, narkoba, semua udah nggak zaman, iya nggak? Walaupun ada beberapa orang kayak gitu, ada yang mikirnya udah ngapain kok berkarya, ngapain gue nunjukin skill nggak ada gunanya, mending gue happy, mabuk-mabukan, orang tua gue banyak duit. Emang orang tua banyak duit, tapi mau sampai kapan kayak gitu dia nggak? Lu mikirnya gue enjoy aja dulu lah, ntar juga gue berubah. Ya itu, lo harus pesannya sih tunjukin skill lo, tunjukin kemampuan lo ke orang-orang sekitar, jadikan itu kelebihan yang buat diri lo jadi punya arti kayak gitu. Terus jangan malu buat mencoba, coba aja jadi, apalagi orang-orang Sila Laut luar biasa, kita semua punya kemampuan sendiri gitu. Dari mulai kita punya band, penari, terus anak BMX, hardrock, gitaris, drummer, segala kita semua lengkap. Anak-anak Sila Laut itu semuanya punya karya, cuman belum berani buat nonjolin gitu. Apalagi sekarang zamannya elektronik, zamannya dunia digital ya, kita bebas buat berkarya.
Jadi contoh lu punya skill kayak main bola, tunjukin skill lu, masukin di YouTube. Lu punya skill, lu punya hobi mancing, lu videoin, ngobrol-ngobrol kayak gitu, masukin. Jadi wadahnya udah ada kayak gitu. Saya juga sama, contoh lagi sulap di restoran ini, di videoin kayak nge-vlog itu, masukin ke YouTube. Jadi kayak buat jualan, ntar customer nanya, Mas pernah perform di mana aja, boleh lihat dokumentasinya nggak? Kasih lihat nih, Mbak saya pernah di sini kayak gitu. Jadi coba aja, pesen-pesennya situ. Jangan malu buat mencoba, tunjukin skill lu, terus tinggalin lah yang kayak ngabuk-ngabukan gitu. Semangat, kita masih muda ya nggak? Udah ganteng lah. Kalau harapan buat Silo Laut sih sebenarnya masih banyak harapan-harapan kita yang belum terpenuhi di Silo Laut. Tapi sekarang alhamdulillah saya pribadi nih melihat perubahan Silo Laut selama ada komunitas kami Silo Laut ini, lebih kelihatan orang-orang yang kayak dulu kan, orang-orang Silo Laut itu pemuda-pemudanya cuman merantau ke sana, merantau ke sini, nggak ada kayak ngurusin kampung kita harus digimanain gitu. Nggak ada. Tapi kalau saya lihat pribadi, walaupun saya jarang di Silo, semenjak ada komunitas kami Silo Laut ini kayak tertata. Ntar kita punya ini kayak gitu. Terus orang-orang juga lebih banyak tahu tentang Silo Laut karena komunitas kami Silo Laut ini banyak mengeksplor daerah-daerah Silo Laut yang orang-orang belum tahu gitu. Jadi harapan kedepannya sih, semoga pemuda-pemuda Silo Laut itu lebih kompak, lebih lagi kompak. Walaupun sekarang udah kompak, tapi lebih lagi kompak buat membangun desa kita, buat bangun kampung kita, buat seperti kayak mutus kami Silo Laut itu Silo Laut mendunia. Jadi buat kampung kita itu mendunia, supaya orang-orang tahu kampung kita itu punya ini kayak gitu. Jadi itu juga harapannya supaya kita lebih kompak lagi, terus kita lebih berani nunjukin kemampuan kita, nunjukin skill kita ke orang-orang. Pertama, banyak sih harapannya, supaya kita lebih kompak lagi untuk membangun desa kita, kampung kita lewat karya-karya kita. Terus tunjukin karya-karya kita ke orang-orang yang belum tahu. Terus harapannya lagi itu semoga pemuda-pemuda Silo Laut itu jauhilah hal-hal yang enggak, jauhilah semua kayak gitu. Yang enggak pasti ngerti lah apa yang harus dijauhi, iya gak? Kayak gitu ya. Jadi kayak gitu Bang, semoga apa yang saya sampaikan di pengalaman saya ini, ya walaupun apa yang kita sampaikan itu belum berarti buat orang-orang, manfaatnya masih sedikit, tapi kita mau berbagi, kita mau cerita. Jadi sebenarnya senang komunitas kami Silo Laut itu mau kayak nanya-nanya saya gimana. Terus saya juga pengen pulang ke Silo, terus kami Silo Laut buat acara, terus saya tampil di situ. Senang sekali kayak gitu Bang, bisa tampil di teman-teman kami Silo Laut. Ntar saya main sulap, yang lain ada yang main game, nunjukin skill gitu, senang.